Halo Trust Me People, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai logical fallacy atau kesesatan dalam berpikir. Baik, langsung saja. Kira-kira apa sih logical fallacy atau sesat berpikir itu dan apa saja jenisnya? Jadi di video kali ini saya akan membahas 10 jenisnya dulu. Mungkin akan dilanjutkan di video selanjutnya. Soalnya takutnya kepanjangan ya, bosen juga nantinya. Oke. Sebelum sampai ke sana, mungkin saya akan memberikan satu contoh juga terkait percakapan antara dua orang ya. Oke, katakan dua orang ini, yang satu cowok sudah punya pacar, yang satu masih jomblo. Biasanya akan ada gini, yang jomblo akan menasehati, coba kamu nggak usah terlalu posesif deh sama cewek kamu, dia juga butuh ruang sendiri kali, gitu kata cowok yang jomblo. Tapi terkadang biasanya dibalas dengan ini, alah jomblo aja sok-sokan nasehatin aku yang pacaran, jelas-jelas dia tuh harus digituin supaya enggak macem-macem. Nah, jawab temennya tadi dengan ketus. Nah, pasti banyak yang pernah mengalami percakapan seperti ini kan. Nah, contoh percakapan tadi itu merupakan salah satu logical fallacy atau kesesatan berpikir, sebab nggak seharusnya si cowok yang dinasehati malah menyerang kepribadian dari temannya yang jomblo tersebut. Dia seharusnya mulai melanjutkan pembahasan mengenai posesif dalam hubungan itu baik atau enggak. Bisa jadi kan saran dari yang jomblo itu justru ampuh dilakuin sama temennya itu. Nah, dari situ kira-kira logical fallacy atau sesat berpikir itu apa aja sih jenisnya? Mungkin sering kali kita enggak sadar ya terkait itu. Nah, sebenarnya balik lagi ya ke logical fallacy. Istilah fallacy pada dasarnya itu lebih ke diambil dari bahasa Latin, yaitu fallacia, yang berarti deception. Deception dalam bahasa Indonesia artinya tipu muslihat atau penipuan. Dengan kata lain, argumen yang dilontarkan oleh seseorang tidak terbukti kebenarannya dan berpotensi untuk menipu orang lain. Jadi, logical fallacy atau sesat pikir itu merupakan kesalahan dalam sebuah penalaran yang membuat argumen itu tidak valid, dan tanpa disadari, mungkin dalam sehari-hari kalian hampir atau bahkan pernah terjebak dalam seseorang yang menerapkan logical fallacy atau sesat berpikir. Dalam praktiknya aja, kesesatan berpikir ini nggak cuma datang dari satu pihak aja, bisa jadi terjadi oleh dua pihak sekaligus. Nah, namun sebenarnya sesat berpikir ini bisa kalian identifikasi karena biasanya mempunyai karakteristik yang gimana ya, tadi terdapat kesalahan dalam biasanya diterapkan dalam argumen, ada indikasi kesan menipu kepada orang lain. Menilik dari karakteristik tersebut, sebaiknya kalian coba untuk menggunakan logika sedari dini mungkin. Nah, sebab kenapa bahaya juga jika kalian terperangkap atau bahkan terhasut dengan kesesatan berpikir seseorang. Bagaimana sih caranya? Nah, salah satu cara simpelnya yaitu kalian bisa menumbuhkan sikap kritis di dalam diri kita sendiri sedini mungkin. Nah, selain dari percakapan tadi, mungkin kalian juga pernah nemuin di kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya nih, kalian cowok suka rambut panjang, kadang kan gitu kan. Nah, pasti pernah ada yang nyeletuk kayak, yaelah rambut gondrong kayak mau nyopet di busway aja. Nah, dari argumen itu seolah-olah setiap orang yang rambut gondrong itu merupakan pencopet dan mendapatkan pandangan negatif, padahal kan belum tentu seperti itu. Nah, dengan demikian, kau disarankan untuk berhati-hati dalam menghadapi setiap argumen yang dilontarkan oleh orang lain. Sebaiknya jangan ditelan mentah-mentah ya. Oke, jenis-jenis logical fallacy itu mungkin dari contoh-contoh itu sudah mulai paham kan. Nah, jadi kita bisa sepakat kalau berpikir kritis itu perlu ditumbuhkan untuk menghindari hal seperti itu. Lantas, apa aja sih jenis-jenis dari logical fallacy itu? Pada video kali ini saya akan membahas 10 mungkin. Nanti kalau waktunya tidak cukup kita bisa lanjut di video selanjutnya. Yang pertama ada yang namanya ad hominem. Oke, masih ingat kan dengan contoh yang saya tadi contohkan di awal video? Contoh tersebut bisa dikategorikan dengan ad hominem. Ad hominem ini lebih merupakan sesat berpikir di mana saat dua pihak sedang melontarkan argumen, satu pihak akan
membahas kepribadian orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang berlangsung. Hal ini tentu sama seperti halnya contoh yang tadi aku sebutin kan, saat seorang jomblo menasihati orang yang sedang pacaran mengenai posesif, tetapi orang tersebut enggak terima dinasihati oleh orang jomblo. Alhasil ia justru menyerang kepribadian pihak lain. Yang kedua, ada yang namanya hasty generalization atau overgeneralization. Pernah dengar nggak kalimat ini? Alah, semua cowok itu brengsek. Yap, kalimat tersebut biasanya diucapkan oleh seorang cewek yang habis disakiti sama cowok. Secara nggak langsung, itu merupakan suatu bentuk dari logical fallacy. Kenapa? Karena cewek tersebut mencoba untuk mengeneralisasikan kalau semua cowok itu brengsek. Dengan kata lain, istilah tersebut dinamakan dengan hasty generalization atau overgeneralization. Padahal mungkin cewek itu baru kenal 2-3 cowok saja. Bukan berarti cowok itu brengsek kan? Oke, yang ketiga ada yang namanya strawman. Jenis logical fallacy selanjutnya yaitu strawman. Strawman merupakan suatu keadaan di mana saat dua pihak sedang berbicara, pihak yang lain menyimpulkan argumen orang lain secara salah dan menimbulkan kesalahpahaman. Contoh, ketika sedang ada lomba debat antar kelas di sekolah, misalkan temanya katakan pemerintahan, pihak pertama mengeluarkan argumen kalau infrastruktur yang berlebihan di negara tidak baik karena bisa merusak alam dan hutan di negara kita. Terus pihak kedua langsung menyimpulkan kalau pihak pertama enggak suka dengan pemerintahan sekarang, padahal kan pihak kedua bisa berdiskusi mengenai infrastruktur di negara ini, bukannya mengklaim sesuatu yang belum tentu benar. Hal inilah yang disebut dengan sesat berpikir strawman. Yang keempat ada yang namanya post hoc. Post hoc merupakan sebuah argumen di mana seseorang melebih-lebihkan sesuatu dan terlalu mempercayai suatu hal. Hal ini mungkin pernah kalian temui, misalnya argumen mengenai mayat yang dilangkahi kucing hitam akan bangkit lagi, atau orang yang kejatuhan cicak akan mengalami malah bahaya. Sering banget dong denger kayak gitu. Yang kelima ada yang namanya circular reasoning. Pernah nggak sih kalian dengar argumen seseorang yang terus berputar-putar tanpa ada bukti yang kuat? Kalau pernah, bisa dibilang orang tersebut sedang melakukan practical logical fallacy jenis circular reasoning. Misalnya, seseorang berargumen kalau Tuhan itu ada karena terdapat dalam sebuah kitab. Terus ada orang yang bertanya, kenapa aku percaya kalau Tuhan itu ada? Lalu pihak pertama menjawab kan, ya karena sudah tertuang dalam kitab. Alhasil argumen hanya berputar-putar di sana tanpa ada opini lain yang menguatkan, right? Yang keenam ada yang namanya burden of proof. Burden of proof yaitu jenis sesat pikir dengan suatu keadaan di mana pihak pertama yang telah mengeluarkan argumen menantang kepada pihak kedua untuk memberikan bukti atau argumen itu tidak valid. Jika pihak kedua nggak ada bukti, otomatis pihak pertama mengakui kalau argumennya emang benar-benar valid. Seakan-akan dia kayak ngomong gini, kalau kamu nggak bisa ngebuktiin kalau argumen aku salah, berarti itu benar. Nah, yang ketujuh ada yang namanya begging the question. Hampir sama dengan circular reasoning, jenis logical fallacy yang satu ini cenderung berputar-putar atau memiliki pola pikir yang melingkar. Jadi, ketika seseorang mengungkapkan argumen, terdengar seakan-akan tidak jelas atau ambigu antara pernyataan atau pertanyaan. Pada akhirnya, hal ini justru membuat para pendengar merasa kebingungan. Yang kedelapan ada yang namanya false dilemma. Jenis yang satu ini mungkin sering kalian temui dalam kehidupan sehari. False dilemma merupakan salah satu kesesatan berpikir yang membuat pihak pertama seolah-olah hanya memberikan dua pilihan dari argumennya kepada pihak kedua. Contoh dari false dilemma yaitu ketika seseorang berkata kepada orang lain, kau nggak punya pendirian kalau cuma bisa mengikuti orang lain. Akibatnya dari argumen ini, otomatis pihak kedua langsung tidak berkutik dan bingung hendak menjawab apa kan. Oke, yang kesembilan, appeal to nature. Jenis sesat pikir yang satu ini membuat orang berpendapat kalau semua yang alami adalah baik, benar, dan tidak terbantahkan sama sekali. Padahal belum tentu hal-hal alami itu baik, malahan justru cenderung terlihat buruk atau jahat. Yang ke-10 ada yang namanya anekdotal. Anekdotal bisa jadi merupakan salah satu jenis logical fallacy yang perlu kalian waspadai. Pasalnya, orang-orang yang mempraktikkan jenis ini akan menggunakan pengalaman pribadi ataupun sampel tertentu secara subjektif untuk dijadikan sebagai argumen yang berkaitan dengan seluruh orang atau populasi. Sebagai contoh, ada pemilik minuman brand E mengatakan kalau minumannya sudah laris di 30 negara, 15 negara di antara merupakan negara tersehat di dunia. Setelah itu, ia mengklaim kalau minumannya itu bisa bikin sehat. Padahal kan
Itu hanya survei dari beberapa negara saja. Nah, dari situ saya rasa sudah cukup dulu untuk video kali ini, 10 jenis dari logical fallacy. Untuk selebihnya kurang lebih seperti itu. Berarti kita harus banyak belajar berpikir kritis kan untuk menghindari hal-hal seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk saat ini dan see you on the next video. Saya akan membahas lebih lanjut lagi tentang logical fallacy and have a good day. Bye bye.